Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua kelas 7? Mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan kepada kita. Kalian tetap semangat dalam belajar meskipun dalam keadaan pandemi, sehingga sekolahnya di rumah dengan daring. Semoga tetap semangat, tidak tergoyah oleh godaan apapun. Oke anak-anak, untuk hari ini kita melanjut materi tata cara bersuci yang kemarin sudah dibahas. Alat-alat bersuci, sekarang tata caranya. Sebelum kita mulai, kita buka dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, untuk tata cara bersuci kemarin sudah Budia jelaskan tentang pengertian bersuci. Dari toharoh itu artinya bersuci. Bersuci itu mensucikan diri dari hadas dan najis untuk beribadah kepada Allah. Nah, tata caranya bagaimana? Dalam tata cara beribadah, terutama untuk sholat, itu ada 3. 1 berwudu, 2 mandi besar, yang ketiga tayamum. Sekarang yang pertama, berwudu. Wudu itu artinya bersih atau indah. Sedangkan pengertiannya membersihkan hadas kecil untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu sholat. Nah, rukunnya yang harus dilakukan saat berwudu: 1, niat karena Allah. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil azgori fardho lillahi ta'ala. Nah, itu niat dalam hati. Silahkan. Kemudian yang kedua itu membasuh muka. Ini Budia hanya materinya saja. Untuk praktek nanti ada waktunya tersendiri. Nah, setelah ini nanti pertemuan berikutnya praktek wudu, mandi besar, dan tayamum. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian mengusap sebagian kepala, bukan rambut, tapi kepala. Jadi rambutnya basah sampai terasa dingin di sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, misalkan kalian membasuhnya sampai betis, silahkan, boleh. Batasnya sampai mata kaki. Yang terakhir nomor 6 itu tertib. Oke, itu wudu. Yang kedua, wudu. Sebelum sholat itu kita diwajibkan wudu, karena wudu termasuk syarat sahnya sholat. Kalau kita tidak wudu berarti sholatnya enggak sah. Kalau tidak bersuci, berwudu, itu enggak sah. Itu nek hadas kecil. Kalau hadas besar, mandi besar. Nah, sekarang wudu, Allah memerintahkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Itu diperintahkan, hai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, basuhlah ke kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub berhadas besar, maka mandilah. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari buang air di kamar mandi atau menyentuh perempuan
lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci atau debu. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Jadi kalau kita wudhu itu sebelum sholat itu diwajibkan untuk wudhu. Nah itu. Kemudian yang kedua itu mandi besar. Mandi besar itu mandi junub atau jinabat atau janabat. Kalau kamu mendengar itu berarti kamu mandi besar. Itu artinya mandi besar. Mandi besar, junub, jinabat, janabat itu artinya mengalirkan air. Pengertiannya, mengalirkan air ke seluruh badan untuk menghilangkan hadas besar. Nah, kenapa harus mandi besar? Harus mandi wajib. 1, karena haid itu bagi wanita. Nah, wanita itu kalau sekarang kira-kira umur 9 itu kalau sudah haid itu selesai harus mandi besar. Yang kedua nifas bagi ibu-ibu yang melahirkan. Kalau ibumu melahirkan, setelah melahirkan itu mengeluarkan darah namanya nifas. Yang ketiga wiladah. Wiladah itu darah ketika melahirkan. Nah, jadi yang keempat mimpi basah. Nah, mimpi basah itu apa toh Budiah? Jarine mimpi basah itu anak laki-laki yang mimpi tapi bangun ngompol. Nah, ngompolnya tidak pesing. Itu biasanya tanda sudah balik. Lah saya loh Bu, kok gak ngimpi basah? Nah itu lek gak mimpi basah, tidak semua anak laki-laki itu mimpi basah. Yang penting kamu di atas 9 tahun berarti kamu sudah balik. Gak sah ngenteni, gak sah ngenteni mimpi basah. Nah itu. Yang kelima, meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia itu berhadas besar. Jadi, kalau orang meninggal dunia, bagi yang Islam itu sebelum dimakamkan itu dimandikan. Mandinya namanya mandi wajib, mandi besar. Apa tadi? Junub, jinabat, atau janabat. Oke. Rukunnya apa? Rukunnya niat karena Allah, nawaitul kuslal lirofil hadasil akbari fardho lillahi ta'ala. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan. Oke. Yang ketiga ada tayamum. Nah, tayamum ini artinya menyengaja atau menuju. Pengertiannya mengusapkan tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu atau mandi besar dengan syarat dan rukun tertentu. Sekarang syaratnya rukunnya tayamum. 1 niat. Nawaitu tayamuma lirofhil hadasil asgori fardho lillahi ta'ala. Ada yang seperti itu. Ada yang niatnya bacaannya lain. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardho lillahi ta'ala. Nah itu silakan kamu pilih yang mana. Mau nawaitu tayamuma niatnya wudhu diganti tayamuma, silahkan. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardholillahi ta'ala, silahkan. Yang kedua, mengambil debu suci ke telapak tangan
Debunya dari mana Budia? Debunya boleh dari meja, dari tembok, dari kaca, dari pintu, dari bifet, silahkan, boleh. Nah, meskipun rumahmu AC atau kamu di kendaraan, di mobil, di bis, nah itu juga ada debunya. Nah, jadi kamu ketika kamu mau sholat, boleh tayamum mengambil dari kaca jendela bis. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang kelima, tertib. Syaratnya apa? Debunya harus suci, belum pernah dipakai dan tidak tercampur dengan tepung atau sejenisnya. Yang ketiga, menghilangkan najis terlebih dulu. Kemudian tayamum itu dilakukan ketika akan sholat fardu dan sesudah masuk sholat. Jadi setiap mau sholat, ketika kamu sakit atau kamu di perjalanan, itu ketika mau sholat tayamum. Jadi tidak boleh di duhur untuk sama asar tayamumnya sekali, lah itu nggak boleh. Itu ya anak-anak untuk kali ini. Untuk prakteknya kita lanjut minggu depan. Demikian tadi materi hari ini Budia sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Sebelum Budia tutup, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jangan lupa jaga kesehatan di rumah saja. Kalau keluar ada kepentingan, jangan lupa memakai masker. Demikian yang bisa Budia sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.